Hai sahabat para penikmat alur. Balik lagi nih sama gua nih, Usop ya. Gua mau nanya nih gengs, kalian udah pernah nonton alur film After yang udah pernah gua upload belum? Kalau belum nonton dulu ya. Linknya ada di deskripsi. Kenapa gua minta kalian buat nonton itu dulu? Karena di video ini gua akan membahas alur film lanjutannya nih. Yap, film yang akan gua bahas ini berjudul After We Call It. Masih seperti film pertamanya, film kedua ini tetap ngebahas kisah cinta antara Hardin dan Tessa. Nah, di sebelumnya ini kan Hardin dan Tessa misah ya. Karena Tessa sakit hati cuma dijadiin bahan taruhan aja. Film yang kedua gimana ya? Apakah mereka bakal balikan dan hidup bahagia selama-lamanya? Atau malah kayak kisah sinetron di Indosiar yang saling nyakitin? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya biar kita cepet bahagian orang tua. Gua Usop, enjoy the plot. Di film yang pertama kan endingnya Tessa dan Hardin lagi duduk di tepi danau. Film yang kedua ini diawali dengan diperlihatkan mereka juga lagi duduk di tepi danau tersebut. Rupanya itu hanya mimpinya Hardin saja. Tak lama setelah itu Hardin terbangun di dalam mobilnya. Ternyata Hardin ini masih belum bisa move on dari si Tessa. Di waktu yang sama tapi di tempat yang berbeda, terlihat Tessa akan berangkat ke tempat kerja. Tempat magang sih lebih tepatnya. Di dalam lift, Tessa bertemu dengan salah satu karyawannya di sana yang bernama Trevor. Setelah itu, Tessa langsung disambut oleh senior cewek sekaligus pacarnya bos yang bernama Kimberly. Kimberly langsung mengajak Tessa ke ruangan kerjanya. Tapi ternyata ruangan kerja Tessa masih sangat berantakan sehingga Tessa harus merapikannya terlebih dahulu. Setelah selesai beres-beres, Tessa langsung menulis skrip yang sudah menjadi pekerjaan dia. Ya mungkin karena terlalu capek atau apalah gitu, Tessa ini malah ketiduran di kantor. Saat terbangun, rupanya sudah ada bosnya Tessa yang bernama Vance duduk sambil mengangkat kaki di depan Tessa. Tessa pun langsung panik dan mengira bahwa dirinya akan dipecat. Tapi sebaliknya, Vance ini menyukai tulisan Tessa, sehingga Vance mengajak Tessa naik ke mobilnya. Di dalam mobil itu ada Trevor dan Kimberly juga. Mereka lalu pergi untuk urusan pekerjaan. Pas urusan kerjaan udah selesai nih, bos Vance mengajak para anak buahnya itu untuk mampir ke sebuah klub malam. Di sana Tessa joget-joget dan tanpa ia sadari dia bercumbu bibir dengan seorang yang ia pikir adalah Hardin. Karena Tessa lagi mabok, dia dengan pede menelpon Hardin lalu ngoceh gak jelas. Hardin yang gak tahu kalau Tessa lagi mabuk pengen segera menyusulnya, tapi Tessa keburu mematikan telepon tersebut. Setelah itu Tessa terlihat mengajak Trevor buat open room. Anjay, open room. Kini Tessa dan Trevor sudah ada di kamar. Mereka ngobrol tipis-tipis dan tanpa sengaja Tessa menumpahkan Amer yang sedang dipegang Trevor hingga mengenai bajunya. Tessa yang merasa bersalah meminta Trevor membuka bajunya agar Tessa bisa membersihkan baju itu. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu. Ternyata itu adalah Hardin. Hardin langsung masuk ke kamar dan mendapati Trevor yang hanya pakai daleman doang. Hardin lalu mengusir Trevor saat itu juga. Tessa dan Hardin kemudian terlibat adu bacot akibat kesalahpahaman itu. Di tengah adu bacot itu, mereka berdua tiba-tiba merasakan birahi yang tak terkendali dan akhirnya melakukan pergenjetan duniawi. Wuhui. I miss this. Tessa, you're drunk. You decide. Pagi harinya Tessa terbangun karena mendapat telepon dari Kimberly agar menyuruh Tessa cepat ke kantor. Tessa pun prepare dengan terburu-buru sambil melanjutkan adu bacotnya dengan Hardin. Tessa lalu keceplosan dan mengatakan jika semalam ia telah mencium seorang pria yang tidak dikenal. Hardin marah mendengar hal itu, tapi anehnya Tessa malah balik memarahi Hardin. Definisi wanita selalu benar. Who did you kiss? No one. Was it Trevor? No. My Tessa.
Sesampainya di kantor, Tessa melakukan pekerjaannya seperti biasa. Di sisi lain terlihat Hardin sedang curhat dengan saudara tirinya sekaligus teman masa kuliah Tessa yang bernama London. Di sini Hardin menceritakan kesedihannya karena tak lama lagi Hardin harus meninggalkan Tessa untuk pergi ke London. Where are you going? London. I was going to take her with me. Of course, love her. I've never felt this way about anyone before. Singkat cerita, Tessa ini lagi keluar sama Landon. Healing gitulah ceritanya. Di sini Landon menceritakan semua curhatan Hardin kepada Tessa. Tessa yang mendengar hal itu menjadi sedih karena akan ditinggali pujaan hatinya. Anjay. Tessa pun lalu mendatangi apartemen di mana Hardin dan Tessa pernah melakukan perkejutan duniawi di film pertama. Di sana Tessa mengenang saat-saat indah bersama Hardin. Tak lama setelah itu Hardin datang bersama seorang wanita. Jangan dating dulu. Wanita itu adalah ibunya Hardin. Melihat ada Tessa di sana, Hardin pun meminta Tessa untuk berpura-pura jika mereka ini masih pacaran di depan ibunya Hardin, agar ibunya Hardin senang. Tessa pun menuruti permintaan Hardin, dan hal itu membuat Hardin sangat senang. Thank you, Tessa. Thank you so much. Mind. Cool. Cool. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini terlihat Hardin dan Tessa tidur berduaan. Tapi Hardin ini nampak canggung karena mereka kini udah gak pacaran lagi. Untuk mencarikan suasana, Tessa pun menggoda-goda Hardin. Hardin yang imannya lemah karena gak pernah sholat Jumat, akhirnya tergoda dan mereka pun melakukan pergenjatan duniawi di sana. Keesokan paginya terlihat Tessa yang sedang mengobrol dengan ibunya Hardin. Tak lama kemudian, Hardin terbangun dan langsung menghampiri Tessa seolah-olah mereka masih pacaran. Hardin lalu mengajak Tessa dan ibunya untuk bermain ice skating dan yoga. Di sini Hardin dan Tessa semakin akrab layaknya pasangan sungguhan. Allow your partner's weight to lean into you. Is yoga supposed to be a turn on? Setelah puas menghabiskan waktu dengan bermain bersama, mereka pun kembali ke apartemen itu. Lagi asik-asiknya bergenjot ria, tiba-tiba Tessa ini ditelepon oleh Kimberly. Tessa disuruh menjaga anaknya si bos. Get us some markers and we can draw. I don't like to draw. Gonna tell me about your trains? Tak lama kemudian Kimberly datang untuk menjemput anaknya si bos. Hardin lalu menemui Tessa di ruang kerjaannya dan memberikan sebuah kalung. Setelah itu, mereka berdua melakukan pergenjotan duniawi di ruang kerja Tessa. Suatu ketika, ibu Hardin mendapat telepon dari mantan suaminya yang juga merupakan ayahnya Hardin. Ayahnya Hardin mengundang mereka untuk merayakan Natal bersama. Dan ibu Hardin pun setuju untuk hadir. Singkat cerita, kini mereka sudah sampai di tempat ayah Hardin. Ibu dan ayah Hardin terlihat saling melepas rindu satu sama lain. Tapi tidak dengan Hardin. Ia terlihat menyendiri karena ia tidak suka dengan ayahnya sejak menceraikan ibunya. Kemudian ayahnya menghampiri Hardin untuk mengajaknya mengobrol. Di sana, Hardin ngeluarin semua unek-unek kepada ayah Hardin. Hardin yang kebawa emosi pun memukul ayahnya. You're obviously quite upset with me, so go ahead and say what's on your mind. Ibu Hardin yang mengetahui akan hal itu merasa malu dengan kelakuan anaknya tersebut. Sehingga ia pergi meninggalkan rumah ayah Hardin. Hardin pun kembali ke apartemennya dan melampiaskan kemarahannya dengan mabuk-mabukan dan memecahkan barang-barang. Tessa pun kecewa dengan sikap Hardin yang emosian tersebut. Lalu Tessa menjalani rutinitas pekerjaannya seperti dulu. Dia menceritakan pengalaman liburannya kemarin kepada Trevor. Sementara itu, nampak Hardin yang meminta maaf atas kejadian kemarin. Ayahnya juga meminta maaf karena dia mengerti perasaan Hardin. Ayah dan anak tersebut saling memaaf-maafkan kayak lagi lebaran. Kurang opor sama ketupat. Ya, bisalah jadi kebiasaan baru buat orang luar ya. Kini tahun baru pun tiba. Hardin mengajak Tessa untuk menghadiri pesta di rumah teman Hardin. Di sana Tessa bertemu dengan Molly. Molly itu si cepu yang di film pertama bilang kalau Tessa cuma dijadiin bahan taruhan aja. Tessa yang lagi mabuk terlibat baku hantam dengan Molly. Untungnya, Hardin bisa melerai mereka dan langsung membawa Tessa ke kamar. Di sana sudah pastilah mereka melakukan yang namanya pergenjotan duniawi. Setelah puas melepaskan birahinya, Hardin secara tangan sengaja melihat chat masuk di HP-nya Tessa.
Hardin menjadi cemburu melihat Tessa ngechat dengan Trevor. Hardin langsung meninggalkan kamar dan menggoda seorang betina dengan tujuan membuat Tessa cemburu. Hardin dan Tessa pun adu bacot lagi dan di momen inilah hubungan mereka berakhir. Why do you care? Huh? You just kissed that girl. For what? Because I'm trying to be a better person for you. Keesokan harinya, Tessa berusaha menghubungi Hardin untuk mengobrol baik-baik. Tapi sialnya HP Hardin saat itu sedang lowbat sehingga tidak dapat digunakan. Karena sibuk berusaha menghubungi Hardin, Tessa jadi gak fokus nyetir dan dia pun ketabrak mobil. Hello? Hardin yang kebetulan juga lewat di sana mengetahui jika mobil yang kecelakaan itu adalah mobilnya Tessa. Hardin pun berlari mengejar Tessa yang terbaring lemas di ambulan. Ninu, tepi. Hardin panik dan berusaha menghubungi Tessa tetapi tidak ada jawaban. Hardin ini ganteng tapi kurang pinter ya. Ya iyalah gak ada jawaban, kan Tessanya lagi pingsan. Ya Tuhan. Tak lama kemudian ada panggilan masuk dari Tessa. Rupanya yang menelpon adalah Trevor menggunakan HP-nya Tessa. Trevor menyalahkan Hardin atas insiden yang dialami Tessa. Menurutnya, karena Hardinlah Tessa mengalami kecelakaan dan Trevor juga meminta Hardin untuk menjauhi Tessa. Setelah pulang dari rumah sakit, Tessa menemukan surat yang ditulis oleh Hardin. Isi surat itu adalah ungkapkan perasaan Hardin kepada Tessa. Di dalam surat itu, Hardin juga menuliskan jika ia akan pergi dari hidup Tessa untuk selama-lamanya agar Tessa hidup bahagia. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya, Tessa dan Hardin tidak merasakan kebahagiaan sejak mereka berpisah. Singkat cerita, Tessa menghadiri acara lamaran bosnya dengan Kimberly. Di sana Tessa merasa kesepian karena Hardin tidak ada berada di sisinya. Trevor pun memanfaatkan peluang itu untuk mengungkapkan perasaan kepada Tessa. Tapi Trevor nampak gugup sehingga ia harus pergi ke toilet. Saat itulah Tessa melihat Hardin yang ternyata menghadiri acara lamaran itu. Tetapi di sini terlihat Tessa berusaha lari untuk menghadiri Hardin. Hardin yang gak mau kehilangan Tessa lagi mengejarnya hingga mereka pun bertemu di luar. Mereka berdua hanya terdiam dan saling memandang satu sama lain, tapi hal itu malah menumbuhkan benih-benih cinta. Akhirnya Tessa dan Hardin pun hidup bersama lagi kayak orang yang baru pacaran. Film ditutup dengan diperlihatkan Hardin dan Tessa sedang berjalan-jalan pada malam hari. Tiba-tiba ada orang misterius yang menyerang mereka dari belakang. Saat Hardin hendak memukul orang itu, Tessa memanggilnya dengan kata ayah, dan film pun tamat. Itu tadi alur film After We Call It Dead. Dari Nikmatin Alur. Menurut kalian gimana kisah Hardin dan Tessa di film ini? Seru nggak? Seru nggak? Seru lah, masa nggak? Di sini diperlihatkan perjuangan Hardin dan Tessa dalam mempertahankan cinta mereka. Meskipun terkadang mereka gelut hingga pisah, tapi hati udah milih doi yang bakal tetap balik lagi. Kalau kalian punya pasangan dan kalian udah yakin banget sama pasangan kalian, perjuangin cinta kalian ya. Tapi kalau cuma satu orang aja yang berjuang, mending gak usah. Jangan mau jadi badut yang menghibur dia waktu sedih doang, oke? Sekian dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan yang mengganjal hati kalian. Buat yang belum subscribe, gue ingetin buat klik tombol subscribe-nya ya. Gue pamit dulu. Gue Usop, I love you 3000.